saya sudah ditemani dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Mekarmukti. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya seperti yang sudah direncanakan ingin mewawancara Ibu terkait pengambilan keputusan dilema etika. Ya. Sudah siap Ibu? Insya Allah. Insya Allah siap. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama. Baik. Bagaimana selama ini Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Sebenarnya untuk mengidentifikasi dilema etika atau rujukan moral itu adalah satu hal yang sebenarnya cukup sulit. Namanya juga dilema adalah dua hal yang memang sangat sulit untuk dipecahkan. Sama-sama penting, sama-sama harus diselesaikan. Yang keduanya menuntut diselesaikan. Kata lain dari dilema itu adalah apabila dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Jadi bingung mana yang harus diselesaikan lebih. Tapi untuk mengidentifikasinya tentu itu diharuskan dalam setiap permasalahan yang muncul untuk dilema etika atau permasalahan moral tadi. Jadi untuk mengidentifikasinya pertama mungkin apabila ada hal tersebut, pertama kita lihat siapakah atau apakah subjek yang bermain, yang menjadi peran dalam dilema tersebut, dalam permasalahan tersebut. Yang kedua, objeknya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Nanti kira-kira setelah kita tahu objeknya apa, subjeknya siapa, kemudian nanti untuk mengambil keputusannya tentu hasil akhir yang kita inginkan itu akan kita lihat prioritas yang apakah itu bisa untuk kepentingan umum atau hanya kepentingan pribadi saja atau kepentingan banyak pihak atau hanya sebagian pihak saja, itu diantaranya. Oke, baik, terima kasih. Jadi Ibu membuat skala prioritas dulu gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua ya Bu. Bagaimana Ibu menentukan pengambilan keputusan terutama dalam permasalahan yang dilema etika yang tadi Bu, yang artinya kan sama-sama benar gitu. Nah, Ibu dalam menentukan pengambilan keputusannya itu seperti apa Bu? Untuk pengambilan keputusan dari dilema etika atau permasalahan moral tersebut emang sangat sulit sekali. Tapi pertama yang harus kita putuskan itu kira-kira siapakah atau subjeknya siapa yang ada dalam hal tersebut. Artinya bukan untuk menganaktirikan salah seorang gitu. Yang kedua, objeknya apa, permasalahannya apa. Nah, sehingga lalu di hasil akhirnya kita harus tentukan dulu manfaat mana yang lebih banyak, itu yang kita ambil untuk jadi prioritas. Kedua, madorot yang lebih kecil itu juga jadi prioritas. Kemudian itu skalanya untuk kepentingan umum atau kepentingan banyak pihak atau hanya sebagian pihak. Itu diantaranya ada tiga hal yang harus jadi dan satu lagi tentu saja apakah hal tersebut nanti keputusannya akan mengingkari atau akan mengingkari, apakah akan dari aturan yang ada menyalahi atau sedikit menyalahinya. Nah, mungkin itu saja untuk pengambilan keputusan. Ibu boleh sambil bercerita sedikit mungkin ya Bu. Ibu boleh menceritakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika yang pernah Ibu temui di sekolah ini? Sebenarnya ada beberapa kali yang pernah dialami tentang dilema etika itu. Di antaranya yang paling update, yang terbaru ya. Terbaru misalnya ada guru A mengikuti salah satu, tidak sebut nama kan? Iya. Boleh inisial saja. Oh iya. Mau nama juga gak apa-apa sih. Ada guru A saja. Ada guru A setelah mengikuti sebuah pelatihan di tingkat yang pelatihan itu adalah dari tingkat provinsi. Nah, kemudian suatu hari guru tersebut diminta untuk mendesiminasikan hasil pelatihannya tersebut. Nah, sementara bersamaan waktunya dengan pelaksanaan program sekolah yang program nasional. Program sekolah yang itu nanti melibatkan banyak pihak, melibatkan siswa juga, dan akhirnya nantinya dari program sekolah tersebut akan menentukan kualitas atau sekolah tersebut seperti apa.
Nah itu sebenarnya bagi saya ada sebuah dilema. Apakah kalau misalnya si ibu A tersebut tidak mengikuti diseminasi pelatihan tersebut, artinya pelatihannya tidak selesai, tidak komitmen dengan misalnya dengan rekan sepelatihannya, dengan tidak berkomitmen dengan kemarin waktu pelatihan dengan narasumbernya. Nah itu juga saya mempertimbangkan apakah harus mengizinkan si ibu A tersebut untuk ikut diseminasi. Tapi kalau beliau mengikuti, artinya karena dalam program nasional tersebut, program sekolah yang sifatnya nasional itu, dia adalah mempunyai peran utama juga di sekolah. Nah itu sebenarnya adalah sebuah dilema. Apa? Kalau diizinkan, berarti program sekolah saya ada terbengkalai sedikit, terkendala lah gitu ya. Karena yang tahu seluk-beluk sekolah saya cuma saya dan warga di sekolah saya. Nah, tapi kalau saya tidak mengizinkan, berarti saya tidak care dengan ibu tersebut. Tapi kemudian kita pertimbangkan mana yang lebih utama, mana yang lebih prioritas. Itu yang diprioritasnya yang pertama. Mungkin kalau ibu tersebut tidak saya izinkan, akibatnya efeknya hanya untuk ibu tersebut. Tapi ketika ibu tersebut tidak saya izinkan, nanti efeknya karena beliau adalah ibu A tersebut orang yang utama dalam program ini, ya nantinya untuk kualitas sekolah saya juga. Jadi akhirnya untuk itu, mengingat menimbang dengan rasa berat hati dan mau kecewa atau tidak si ibu tersebut, terpaksa saya tidak diizinkan ikut diseminasi, tapi harus melaksanakan program yang sudah dicanangkan dan tidak bisa dirubah jadwalnya. Itu diantaranya. Oke, berarti ibu sudah menyebutkannya tadi beberapa prosedurnya juga, pendaftaran hukum. Kemudian hal apa yang ibu anggap efektif selain dari permasalahan yang tadi ya Bu, dalam pengambilan keputusan itu ibu rasa oh ternyata prosedur ini dirasa cukup efektif menurut ibu? Iya. Nah sebenarnya sih kalau yang paling efektif menurut saya adalah ketika kita langsung berbicara dari hati ke hati bersama misalnya ibu tersebut atau yang lain, berbicara dari hati ke hati permasalahan yang sebenarnya kita hadapi itu bersama orangnya, langsung kita bicara gimana sebaiknya. Nah jadi menurut saya paling efektif itulah bicara dari hati ke hati secara langsung dengan orang yang bersangkutan, dan itu semuanya menurut saya ketika itu dilaksanakan tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Oke, berarti kuncinya itu di komunikasi yang baik ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi tantangan menurut ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Nah, memang ada beberapa hal yang menjadi tantangan, kesulitan dalam mengambil keputusan tentang dilema etika. Tentu saja pertama, apa yang kita lakukan itu tidak mungkin bisa diterima semua pihak karena kedua-duanya menginginkan keputusan yang mereka inginkan gitu. Misalkan ingin dilaksanakan juga, ingin disetujui juga. Nah, itu tidak mungkin dua-duanya disetujui. Jadi, tantangan yang pertama dan utama adalah kita tidak bisa memberikan keputusan yang terbaik untuk keduanya. Jadi, salah satu harus jadi prioritas dan yang kedua dijadikan nomor 2, itu yang tantangan utamanya. Yang selain itu nanti setelah dan keputusan yang kita lakukan itu mungkin bisa mengecewakan salah satu, tentu bisa mengecewakan salah satu. Selanjutnya juga dari keputusan itu mungkin ada aturan yang kita langgar. Ada aturan yang kita langgar juga, ada rasa juga yang beban moral juga dalam hati, gimana. Nah, itu diantaranya tantangan-tantangan yang utama seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan ini, apakah ibu menjadwalkan untuk penyelesaiannya atau misalkan ibu begitu dapat masalah itu langsung saja diselesaikan ketika itu juga di tempat itu juga? Bagaimana? Untuk pengambilan keputusan ada cara atau saya rasa ada cara yang berbeda. Mungkin kalau misalnya itu urgent, harus segera diselesaikan, mau tidak mau saya harus mengambil keputusan secepat itu juga. Tidak bisa ditunda lain waktu kalau memang itu sangat urgent dan harus segera diselesaikan, tidak bisa menunggu besok. Tapi ketika dirasa permasalahan ini masih bisa ditunda penyelesaiannya, mungkin saya jadwalkan, saya berpikir ulang
bagaimana caranya, seperti apa akhirnya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, untuk mengambil keputusan tersebut bisa saya jadwalkan di lain hari atau lain waktu mungkin. Jadi dilihat dari seberapa urgent, seberapa darurat dilema etika itu harus diselesaikan. Jadi bisa diselesaikannya berdasarkan dari permasalahan yang ada. Berarti disesuaikan dengan situasi dan kondisi permasalahannya, Bu. Kemudian adakah faktor pendukung yang mempermudah Ibu atau yang membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Iya, ada beberapa, tentu saja ada beberapa faktor pendukung untuk mengambil keputusan tersebut. Pertama, saya tidak mungkin mengabaikan sumber daya manusia yang ada di sekolah, karena saya rasa ketika banyak orang yang memberikan pendapat atau ide, tentu akan memberikan solusi yang terbaik gitunya. Nah, jadi pertama saya akan meminta pendapat dari rekan kerja yang ada di lingkungan. Yang kedua, kita menimbang dengan adanya aturan atau misalnya aturan yang ada, baik itu aturan yang kita tetapkan di sekolah atau misalnya dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat aturannya seperti apa. Dan yang ketiga mungkin aturan masyarakat juga yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, itu diantaranya poin-poin yang bisa kita jadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Yang terakhir, Bu, Ya. dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik gitu ya dalam pengambilan keputusan seperti apa, Bu? Dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dimanapun berada misalkan, dan dalam lingkungan apapun juga, dilema etika itu bukan terjadi dalam dunia kerja saja, tapi di dunia sehari-hari kita, di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan masyarakat, dimanapun dilema etika tersebut selalu ada. Jadi yang menjadi pembelajaran, dilema etika itu kita bisa selesaikan walaupun tidak memuaskan semua pihak, tidak menyelesaikan atau tidak seperti yang diinginkan semua pihak, dan memang tidak akan pernah bisa disesuai dengan untuk semua pihak. Tapi kita bisa ambil keputusan itu pertama dengan bicara dari hati ke hati dengan orang yang bersangkutan, dengan subjeknya. Kita lihat permasalahannya seperti apa, lalu kita bisa berdiskusi bersama untuk mencari solusi bersama, sehingga keputusan yang kita ambil itu walaupun tidak memuaskan semua pihak, tapi minimal meminimalisir kekecewaan dari pihak yang tidak kita pilih. Mungkin itu saja. Jadi dengan kolaborasi, dengan bicara komunikasi dari hati ke hati, insya Allah apapun permasalahannya, insya Allah bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ditemani dengan Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Mekarsari bersama Bapak Loro. Bapak, saya mohon izin waktunya sebentar mengganggu aktivitas Bapak terkait tugas wawancara saya. Siapa? Misal, Langsung saja ya Pak. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi permasalahan yang merupakan yaitu dilema etika atau bujukan moral? ya, alhamdulillah ini kita dipertemukan, dan insya Allah sebagaimana yang diharapkan sama inginkan untuk memberikan jawaban yang sesederhana mungkin. Oleh sebab itu mohon digabung sebelumnya dalam menangani masalah-masalah atau kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Dengan caranya saya berupaya mencari informasi terlebih dahulu atau mengumpulkan fakta. Nah, di mana fakta-fakta atau yang dibutuhkan itu mungkin apa terjadinya
siapa pelakunya, gimana terjadi kasus tersebut dan dampaknya apa. Kemudian langkah yang kedua dalam mengidentifikasi ini dengan cara menilai dulu dan klasifikasikan kasus tersebut. Jadi kasusnya ini termasuk ke ranah yang mana? Apakah berhubungan dengan etika, pelanggaran aturan, atau dan sebagainya. Kemudian yang ketiga baru merencanakan untuk penyelesaian bagaimana dan kapan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Itu diantaranya sementara untuk mengidentifikasi. Oke, baiklah, terima kasih. Kemudian bagaimana menentukan yang mungkin lebih ke menentukan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika di sekolah ini. Untuk menentukan atau pengambilan keputusan di sekolah ini yang berhubungan dengan dilema etika di mana di antaranya ada dua kemungkinan yang sama, ya, di mana yang sama-sama menilai kebajikan. Nah, biasanya khususnya untuk saya sendiri bahkan mungkin yang lain pun akan sama. Saya kira biasanya memprioritaskan. Jadi salah satu keputusan yang sekiranya banyak bermanfaat bagi orang banyak. Jadi itulah, walaupun kan termasuknya dua yang harus diambil, kamu kebajikan, tapi yang dia dibanding ketimbangan saya pada memprioritaskan dulu yang lebih banyak dan yang kedua yang sedikit mungkin mengandung resiko konflik kepentingan gitu ya. Oke. Baik, kemudian nah prosedurnya yang Bapak lakukan itu selama ini itu seperti apa? Ya kalau prosedur seperti tadi ya pertama ya mungkin mengidentifikasi dulu seperti yang sudah diberikan tadi mulai mengidentifikasi kasus, kemudian merencanakan penyelesaian bagaimana, kemudian baru setelah itu mengambil keputusan. Baik, selanjutnya hal apa saja yang Bapak rasa selama ini efektif dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kasus itu sebenarnya tergantung situasi. Ya, tergantung situasi itu yang biasanya yang paling efektif itu dengan melakukan dialog langsung atau konsultasi langsung dengan pelaku umpamanya, kemudian lagi mengadakan mediasi dengan menggunakan yang orang-orang yang berdekatan dengan orang tersebut karena tidak mungkin secara langsung. Biasanya seperti itu. Ini boleh bercerita sambil gak apa-apa ya Pak, sambil cerita sedikit, ada gak orang salah satu atau dua kasus dilema etika yang pernah Bapak Ya. boleh ya cerita sedikit ya Pak ya? Ya, salah satu contoh dilema etika yang pernah terjadi yang sering mungkin dialami oleh Bapak dulu yang berhubungan dengan anak dalam salah satu contohnya untuk pemberangkatan siswa itu lomba ATU di tingkat kecamatan dan dari sekolah mempunyai regulasi atau kebijakan yang dipilihkan tentang orang anak-anak yang mempunyai kompetensi keterampilan pengetahuan dan sebagainya. Nah, salah satu contoh ada di salah satu anak ingin ikut, termasuk orang tuanya juga ngotot ingin diikut sertakan, sementara dia itu mempunyai alasan yang sama, yaitu kalau tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang itu kan minimal pengetahuan yang lain atau kemampuan yang lain, bahkan mungkin kalau tidak bisa misalnya ya untuk pengalaman anak ke depan.
kan pertimbangan sekolah kan lain. Dengan sendirinya disitulah Banten salah satu kasus ya yang perlu dipertimbangkan, bahkan dengan cara mengambil langkah-langkah tertentu, memberikan mediasi terhadap orang tua, termasuk memberikan solusi terhadap anak kita, kan berikan kesempatan untuk belajar dan belajar, tapi dalam waktu tertentu. Nah, ternyata tidak mampu anak ya boleh mungkin mengambil kebijakan yang berpihak kepada yang bermanfaat tadi kepada orang lain kita. Kemudian apa yang menjadi tantangan bagi Bapak ketika pengambilan keputusan itu? Ya, memang setiap kasus biasanya ada kelebihan, ada kekurangan, ada tantangan. Iya. Salah satu yang sering rasakan atau yang pernah saya rasakan, ya karena paling sulit untuk memberikan pemahaman terhadap pelaku-pelaku atau yang memberikan solusi atau untuk mengambil keputusannya. Bila mana berhadapan dengan orang tersebut memiliki sifat egolah, yang hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, memikirkan anaknya, walaupun memang itu betul, tapi kan mungkin kepala pertimbangan yang lain, ya demi bermanfaat atau kepentingan bersama, itulah yang salah satu contohnya seperti itu. Sehingga sulit kami memberikan pemahaman kepada orang-orang yang mempunyai sifat istilahnya kekeh. Ego ya Pak ya? Ego ya. Oke, baik. Kemudian dalam penyelesaian pengambilan keputusan ini, apakah Bapak membuat jadwal tersendiri atau misalkan langsung saja tembak di sana ketika ada permasalahan langsung aja beres di sana? Itu Bapak sendiri. Nah, masalah penyelesaian kasus itu biasanya tergantung kasus. Kalau kasus itu memang perlu segera ditangani, mungkin segera segera dieksekusi lah, diselesaikan. Tapi kalau memang kasus itu membutuhkan waktu yang masih ya menunggu tengah waktu, menunggu dulu ada misalnya 2-3 hari, 1 minggu bahkan mungkin diperlukan baru mengambil langkah atau mengambil keputusan. Itu diantaranya. Jadi disesuaikan juga. Ya, disesuaikan dengan kasusnya. Kemudian ada nggak faktor pendukung yang mempermudah Bapak atau yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, faktor pendukung yang dapat mempermudah pengambilan keputusan ya diantaranya dengan diadakannya dialog bersama Bapak ya Ibu Guru yang ada, termasuk menggunakan mediasi. Salah satu contohnya upama kalau kasusnya dengan orang tua, kalau tidak secara langsung oleh kita, mungkin dengan orang tua yang lain yang lebih dekat kepada mereka. Salah satunya diantaranya yang dapat mendukung terjadinya mediasi untuk pengambilan keputusan yang bersifat kasus etika tersebut. Jadi lebih berkolaborasi ya Pak ya? Ya. Kemudian yang terakhir nih Pak, dari semua yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman Bapak gitu yang tentunya banyak dalam pengambilan keputusan itu. Ya, pengalaman ya atau pembelajaran yang bisa diambil dari kasus yang berhubungan dengan dilema kita. Nah, utamanya kita harus betul-betul atau hati-hati dalam mengambil keputusan kebijakan. Bukan hanya berhubungan dengan dalam etika saja, keputusan yang lain harus betul-betul dipertimbangkan dengan matang. Apa sebabnya? Sebab setiap kita mengambil keputusan pasti akan ada masalah yang timbul. Nah, itu diantaranya. Kemudian setelahnya menyelesaikan suatu kasus dilema etika, dengan jadinya akan menjadikan acuan atau pembelajaran ke depan. Itu kalaulah ada kasus yang sama bisa dengan mudah menyelesaikannya. Kemudian juga dapat atau pembelajaran untuk pencegahan, bagaimana cara mencegah terjadinya kasus seperti itu jangan sampai terjadi kembali. Itu diantara yang mungkin pembelajaran yang dapat dipelajari.
Rumahnya sekian. Iya Bapak, terima kasih dari jawaban-jawaban Bapak juga cukup menginspirasi ya. Bapak runtut sekali, kemudian juga terstruktur juga ketika pengambilan keputusan. Itu cukup menginspirasi bagi saya gitu ya, untuk yang jarang terlibat dalam beberapa permasalahan bisa menggunakan dari praktik baik yang sudah Bapak lakukan. Terima kasih. Ada manfaatnya. Amin, bermanfaat sekali Pak, insya Allah. Terima kasih sudah berbagi praktik baiknya. Kemudian terima kasih juga sudah berkenan saya ganggu dan diwawancarai. Saya juga mohon izin, mungkin hasil videonya nanti akan saya upload di YouTube. Ya, itu Bapak. Baik, terima kasih. Mohon maaf ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mohon maaf ya Pak mengganggu waktunya. Baik, di sini saya sudah Ya. bersama dengan Pak Asep Abdurrahman dari SDN 1 Tanjung Kamuning. Mohon maaf tadi salah menyebutkan Ya. asal sekolah. Bapak mohon maaf saya mengganggu waktunya, mengganggu aktivitasnya gitu. Saya ada tugas CGP harus mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan dilema etika. Sudah siap Pak? Satu benar, kan satu juga tidak salah. Yang satu, tapi mungkin walaupun sama-sama benar, sama-sama mengandung kebajikan, tapi Ada gak, Pak, ada suaranya? hal yang lebih gitu. Misalnya yang perlu diprioritaskan. Ya, ada. Oke, baik. Jelas deh, Neng. Jelas Pak. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Ini modelnya atau misalnya Ya. Oke, bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus atau permasalahan yang merupakan dilema etika di sekolah Bapak? yang kedua kita aturan ada Ya, terima kasih. norma yang Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu Intan sebagai CGP bisa terpenuhi meskipun secara idealnya mungkin apa yang didapatkan nanti kalau kurang ideal mohon maaf karena mungkin yang saya jawab di sini itu berdasarkan pengalaman dan apa yang terjadi di sekolah saja mungkin itu. Betul. Terkait dengan masalah identifikasi bagaimana mengidentifikasi kasus ya yang terkait dengan dilema etika ya dilema etika. Betul. Ya, bagaimana sebetulnya kalau secara idealnya, secara teorinya mungkin boleh dikatakan mungkin tidak ideal ataupun kurang memahami masalah bagaimana yang sesungguhnya. Tetapi secara umum, kalaulah muncul dilema etika, biasanya itu terkait dengan kebingungan dalam mengambil keputusan biasanya. Betul. Nah, di sini cara mengidentifikasinya mungkin seperti mengidentifikasi masalah-masalah yang lainnya, hal yang umum. Di antaranya pertama, saya itu mempelajari masalah yang dihadapi. Pertama, masalahnya itu apa, gitu. Dipahami dulu, dicari dulu lebih mengakar, sebetulnya apa ini masalahnya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya mengidentifikasi akar permasalahan atau faktor penyebabnya ini apa gitu. Untuk mengidentifikasi masalah mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya mencoba mencari alternatif, menentukan alternatif solusi. Meskipun itu belum tentu menjadi solusi, tetapi berbagai alternatifnya itu diidentifikasi, diinventarisir. Ya. Selain itu juga menentukan kira-kira dalam permasalahan itu pihak-pihak mana saja yang akan terlibat dan yang terlibat dalam permasalahan itu. Itu biasanya untuk mengidentifikasi permasalahan secara umum seperti itu. Begitupun dalam dilema etika ini yang saya lakukan seperti itu. Mungkin
untuk mengidentifikasi seperti itu, Bu. Baik Bapak, terima kasih, Masya Allah untuk sekali. Kemudian yang kedua Bapak, bagaimana Bapak menentukan pengambilan keputusan ya terkait dilema etika tadi di sekolah Bapak? Hmm. Kalau bagaimana caranya ya atau Oke, gimana Bu iya, maksudnya? iya. Bagaimana cara Bapak ketika menentukannya? Tadi setelah diidentifikasi, kemudian Ya, Bapak menentukan pengambilan keputusannya itu seperti apa, Pak? ya. Eh, sebelum mengambil keputusan tentunya ada pertimbangan-pertimbangan Bu yang Ya, eh, dan pertama saya pertimbangkan dulu eh, kalau keputusan ini diambil apa dampak yang akan terjadi hmm, setelah keputusan diambil. Itu pun sebelum diputuskan saya pertimbangkan dulu ya itu. betul. Yang kedua, sebagai standar acuan normanya atau sebagai timbangan Hmm, ukuran dari permasalahan tersebut, aturannya, normanya apa yang saya akan jadikan patokan. Maksudnya begini, hal tersebut itu dikatakan sebuah permasalahan hmm, karena ada timbangan norma jadi patokan betul betul begitu. Pak. Kalau itu keluar dari sana. Nah, makanya saya mencoba mencari dulu apa yang menjadi patokannya. Selanjutnya, selain norma atau standar normatif yang sudah baku, saya juga mencoba mungkin mempertimbangkan sisi kemanusiaan juga, Bu. Kalau Iya, saya ambil keputusan ini, apakah ada sisi ketersinggungan atau sisi eh, merugikan orangnya? Itu pun mungkin jadi pertimbangan saya. Jadi selain norma yang sudah baku, sisi kemanusiaan juga saya pertimbangkan, Bu. Ya betul ini betul. yang biasa dilaksanakan di sekolah begitu. Oke, terima Mungkin kasih. dalam mengambil keputusan itu yang dipertimbangkannya, Bu. Iya, Saya pertimbangkan dulu itu. Nah, setelah itu baru melangkah tadi sesuai dengan alternatif solusi yang sudah ditentukan, dicari prioritas mana yang sekiranya mengena dengan norma tadi, hmm, mengena dengan sisi kemanusiaannya gitu Bu. Nah, ya, dan mengena juga nanti hasilnya perkiraan akan efektif atau tidak. Dari sekian alternatif solusi itu barulah mungkin saya ambil keputusan. Mungkin itu Bu. iya. Masya Allah, Bapak luar biasa sekali ya. Selanjutnya, hal apa yang selama ini Bapak lakukan itu Bapak rasa itu efektif dalam pengambilan keputusan? Oh, kalau yang dirasa efektif hal-hal tersebut dalam mengambil keputusan itu kuncinya kita jangan egois dalam mengambil keputusan secara pribadi. Oke, Yang efektif dalam mengambil keputusan itu kalau yang saya rasakan itu kuncinya kita mengadakan kolaborasi lah. oke. Berkolaborasi, melibatkan beberapa pihak untuk mengambil keputusan, insya Allah keputusan efektif. Jadi yang dilibatkan itu banyak pihak selain yang bermasalah, juga mungkin pihak-pihak lain yang terkait dan juga yang akan bisa membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang dirasa efektif dalam mengambil keputusan yang saya rasakan seperti itu. Baik, Bapak kolaborasi ya, Pak ya. Ya, ya. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan menurut Bapak ketika pengambilan keputusan? Teh, punten pun pojok menuju ya kita menuju sekedap menuju di masyarakat. Ya. Eh, gimana Bu? Sebentar ada Ya, telepon. nggak apa-apa, Pak. Yang Bapak rasa itu menjadi tantangan ketika Bapak melakukan proses pengambilan keputusan. Oh, ya, yang menjadi tantangan ya, yang Iya. menjadi tantangan yang saya rasakan itu pertama perbedaan pola pikir, Bu. Mm-mm. Perbedaan pola pikir terutama pihak-pihak yang dianggap bermasalah. Pola pikir berbeda dengan apa yang kita ambil pola pikir yang kita jadikan standar gitu. Artinya bahwa kalau kita berpatokan pada norma, Hmm. kadang-kadang mereka dengan keegoannya pola pikirnya merasa bahwa itu benar.
tidak salah gitu. Sehingga perbedaan pola pikir inilah yang menjadi tantangan buat saya. Selain itu mungkin ada juga senioritas, Bu. Ya. Senioritas. Kadang-kadang orang yang lebih katakan senior di sini secara umum dari usia, biasanya dari usia. Nah, itu menganggap bahwa mereka itu lebih dari kita, lebih Iya. berpengalaman dari Iya. kita, itu kan jadi tantangan. Iya, betul Nah, betul, tapi Pak. memang ada bagusnya juga itu kalau anak sekarang bilang challenge, Bu, itu jadi menantang apa yang harus saya lakukan gitu ya. Harus saya lakukan. Ternyata dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan itu bisa dijalani, bisa diatasi. Tadi dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan tadi, Bu. Itu karena memang seperti itu kenyataannya, lebih senior, kita harus Iya. mencari pendekatan metode yang lebih tepat mungkin. Mungkin itu untuk sementara kok dari pola pikir dan mungkin senioritas, Bu, kesimpulannya Oke. gitu. Oke, baik, Pak. Kemudian selanjutnya ketika Bapak menyelesaikan suatu permasalahan, apakah Bapak melakukan penjadwalannya secara khusus atau Bapak langsung menyelesaikannya saat itu juga di situ juga? Gimana, Pak? Eh, waktu penyelesaian. Kalau masalah waktu penyelesaian, ini tergantung sifat dari permasalahannya. Oke. Karena permasalahan itu ada berbeda karakteristiknya, ada yang sifatnya emergensi, Oke. ada yang sifatnya butuh tempo, Iya. dan ada sifatnya yang memang berbasis data, artinya perlu menganalisis data dulu untuk mengambil keputusan, karena data-data itulah yang nantinya yang akan menentukan akurat tidaknya keputusan yang kita ambil. Jadi kalau dikatakan diselesaikan pada saat itu untuk masalah-masalah yang sifatnya emergensi. Contoh kasusnya mungkin kalaulah di sekolah terjadi perundungan lah, katakan bullying, atau sesuatu yang memang saat itu harus ada diambil keputusan, saya tidak bermusyawarah, Bu, waktu itu. Oke. Saya langsung lakukan, ambil keputusan, saya lakukan, karena kalaulah memang itu menempuh jalan musyawarah, menentukan jadwal, mungkin kejadiannya lain, Bu. Contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari, kalau orang tenggelam, nah itu menurut saya keputusannya ya tolong saat itu juga, selesaikan saat itu juga. Mungkin kita berenang kalau bisa, Iya. atau kita kasih bambu Iya. ataupun kayu untuk menolongnya. Kalau kita bermusyawarah atau rapat dulu, nah mati mungkin orang tersebut, Bu. Jadi itu keputusan itulah harus segera kalau menurut saya. Iya. Jadi permasalahan itu masalah waktu penyelesaian bergantung karakteristik atau sifat dari permasalahan itu mungkin. Oke. Itu mungkin, Bu. Iya, oke, baik. Terima kasih, Bapak. Kemudian selanjutnya, adakah faktor yang menurut Bapak itu mendukung dan mempermudah Bapak ketika Bapak melakukan pengambilan keputusan? Maksudnya faktor gimana, Bu? Iya, ada nggak yang mendukung Bapak gitu ketika faktor-faktor apa yang mendukung ketika Bapak pengambilan keputusan? Misalnya ketika berkolaborasi atau bagaimana? Ya, kalau berbicara faktor itu yang lebih dominan yang saya rasakan dalam pengambilan keputusan itu, ya diantaranya pihak-pihak terkait itu. Ya, pihak-pihak terkait itu sangat besar pengaruhnya. Artinya pada saat pengambilan keputusan, kita mencoba melibatkan orang-orang yang sekiranya akan efektif atau efisien dalam penyelesaian masalah. Nah, itulah yang saya rasakan itu sebagai faktor pendukung itu diantaranya ya tadi pihak-pihak terkait atau personal lah, sifatnya personal. Lepas daripada itu yang lainnya seperti yang sifatnya kebendaan, sarana itu sebetulnya kurang begitu terlibat langsung lah dalam penyelesaian masalah terkait dilema etika ini Iya. gitu. Jadi yang saya rasakan itu terkaitnya personal atau pihak terkait mungkin. Oke, baik, terima kasih Pak. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak paparkan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan dari beberapa kali Bapak pengambilan keputusan gitu Pak? Pembelajarannya? Pembelajarannya ada beberapa, boleh di sini Boleh, yang boleh, saya boleh, sampaikan. boleh banget Pak. Ya, ya. Enggak, ya.
Pertama bahwa hidup ini terlepas dari masalah, Bu. Betul. Pelajaran yang saya ambil bahwa ada saja permasalahan yang harus diselesaikan. Yang kedua, bahwa sebagai seorang kepala sekolah khususnya saya itu harus mempersiapkan diri dengan kompetensi yang mumpuni, yang cukup, bagaimana cara atau memanage permasalahan gitu. Jangan sampai tanpa pengetahuan tersebut kita insya Allah akan susah untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga di sini bahwa kolaborasi adalah kunci pokok, kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan. Mengapa saya katakan kunci pokok? Karena permasalahan itu biasanya terkait orang per orang, terkait makhluk hidup lah katakan di sini. Maka dianggap perlu, dirasa sangat perlu bahwa ini harus berkolaborasi dengan pihak atau orang-orang gitu. Dan itu sudah dirasakan, kalau sendiri susah untuk memutuskan atau mencari solusinya gitu. Yang terakhir mungkin alhamdulillah pelajaran yang bisa didapat bahwa semakin sering mendapat masalah dan diselesaikan, semakin menambah kedewasaan kita dalam menyikapi masalah-masalah dalam kehidupan. Mungkin itu pelajaran yang bisa diambil, Bu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak, jawaban-jawaban Bapak sangat menginspirasi saya. Bapak Bangga. gitu hatur Ya, nuhun sukses pisan, Bapak. neneknya. Amin Bapak, hatur nuhun. Hatur nuhun ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.